Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Pak Leo, Bu Leo. Kita kembali merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, eh, sebagai sebuah kekuatan baru bagi kita untuk kita eh, digairahkan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Judulnya adalah kasihnya selalu ada bagi kita. Kasihnya selalu ada bagi kita. Apa tujuan kita mempelajari ini adalah supaya kita mengenal Allah kita, ya, supaya kita mengenal Allah kita, kemudian kita juga mengerti bahwa kasih Tuhan, memahami, mengalami kasih Tuhan, sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika kita menemukan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita punya pengalaman yang baik, pengalaman yang menyegarkan, pengalaman yang baru, tidak seperti 2 minggu lalu yang saya bagikan. Saul, saudara-saudaraku, tidak menanyakan hal-hal yang harus dikerjakan kepada Tuhan sehingga kesaksian hidupnya mati, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kesaksian hidupnya itu tidak baik, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana supaya kita memiliki eh, kesaksian hidup yang baik, yaitu ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, dan itu juga keselamatan yang dari Tuhan. Ya, karena keselamatan itu adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Demikian Yohanes 3 ayat 3 mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita memahami bahwa Allah kita sangat mengasihi kita, sangat sayang kepada kita. Terbukti bahwa Allah mengorbankan putranya yang tunggal, saudara-saudara ya. Itu bukti yang tidak dapat disangkal, bukti yang sangat dalam sekali, luas sekali. Kita tahu bahwa kita untuk memberi, untuk berkorban, saudara-saudara, bagi yang baik, saudara-saudaraku, kita gampang. Tetapi Allah kita membuktikan bahwa Allah memberi kita, mengasihi kita, menukar putranya yang tunggal dengan nyawa kita, justru ketika kita tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, justru ketika kita berdosa, maka dia melakukan penebusan, Bapak Ibu Saudara. Dia melakukan penebusan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, eh, mari kita melihat Lukas 15 dan membacanya, mengertinya dan memahaminya. Walaupun waktunya sebentar, saya berharap Tuhan berbicara kepada kita sama seperti Tuhan berbicara kepada eh, para hamba-hambanya yang lain, saudara-saudara ya. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cerita tentang anak yang hilang. Ya, anak yang hilang itu telah meminta hartanya kepada ayahnya dan hidup berfoya-foya. Sungguh, saudara-saudara, tidak seperti anak-anak Tuhan, tidak seperti anak-anak yang telah ditebus, saudara-saudara, tidak seperti anak-anak yang telah saudara-saudara diselamatkan oleh Tuhan, saudara, tetapi dia cenderung, saudara-saudaraku, mengatakan bahwa anak ini menurut aku durhaka, gitu, saudara-saudara, karena ayahnya belum meninggal kok sudah minta eh, harta warisan, saudara-saudara, ya. Kalau kita di suku Jawa itu anak durhaka, saudara-saudara ya. Karena anak ayahnya masih ada, kok minta harta warisan gitu. Nah ini kurang ajar sekali Bapak Ibu Saudara ya. Melukai sekali hati
seorang ayah, saudara-saudara, sangat melukai sekali. Nah, pendapat-pendapat yang saya ungkapkan ini, saudara-saudara, belum tentu benar, saudara-saudara, karena rupanya Allahnya, saudara, kita mendapatkan di ayat 20 ini, dia Allahnya, saudara-saudara, ketika melihat anak itu masih jauh dan berbalik, saudara-saudara, dia tidak menyiapkan parang atau dia tidak menyiapkan buluh atau dia tidak menyiapkan kata-kata khotbah, saudara-saudara. Dia tidak menyiapkan kata-kata yang menghakimi, saudara-saudara. Tetapi kita dengan jelas mendapatkan bahwa hatinya, hati Bapa itu, hati Allah itu dipenuhi oleh belas kasihan. Saudara-saudara, dia dipenuhi dengan belas kasihan. Kenapa saudara-saudaraku Allahnya ini kok tidak punya pikiran, oh anakku sudah minta harta warisan dan pasti dia menjadi investor, investor yang luar biasa dan akan sukses. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudaraku Allah ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, ayahnya lalu yang kedua itu saudaraku kita mendapatkan berlari menyambut saudara-saudaraku bukan dengan tadi yang sudah saya katakan dengan buluh atau dengan mungkin persiapan kata-kata yang telah mengecewakan saudara-saudaraku dengan mungkin juga saudara-saudara kita akan dengan pukulan atau mata yang melotot, saudara, atau Allah kita sudah siapkan kuda-kuda untuk melakukan balcagi, saudara-saudara. Jadi tidak, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudaraku hatinya itu dipenuhi belas kasihan, saudara-saudara ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, saya berharap apa yang kalimat-kalimat ayat ini menggugurkan saudara-saudaraku. Pertama, penghakiman-penghakiman yang kita punya, saudara, terhadap diri kita maupun terhadap orang-orang, saudaraku, yang telah melukai kita, yang telah mengecewakan kita. Saya berharap kita punya juga, saudaraku, kata-kata umpatan yang rontok saudara-saudaraku terhadap diri kita yang mungkin telah berdosa, kita menghakimi diri kita seperti berpandangan bahwa kita adalah Allah, saudara-saudaraku, yang menghukum kita sendiri atau menghukum saudara-saudara kita atau anak-anak kita, saudara-saudara. Tetapi eh, kita melihat, saudaraku, sebuah kenyataan, sebuah ya dan amin bahwa dalam masih jauh dia telah melihatnya lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Sebelum poin-poinnya saya bahas, Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan nanti, saudara-saudaraku, bahwa pertobatan kita, kedekatan kita dengan Allah kita, kalau sekarang kita masih setia di hadapannya maupun di dalam anggota gerejanya, tidak serta-merta bahwa itu adalah usaha keras kita, saudara-saudara. Itu bukan hasil usaha kita. Itu adalah usaha Allah Bapa kita untuk kita datang kepada Dia. Saudara-saudara, dan sebenarnya kita hanya punya mengambil saja, saudara-saudara. Tuhanlah yang berusaha, saudara-saudara. Nanti saya mau cerita, saudara-saudaraku, bahwa luar biasa sekali kasihnya itu kepada kita. Dengan dasar itu kita berani datang kepada Allah kita, menghampiri Allah kita, dan kita punya persekutuan dengan Dia. Ketika kita punya persekutuan dengan Dia, maka Bapak Ibu Saudara, karakter, sifat, saudara, tabiat kita akan diubah karena pengenalan akan Allah itu, saudara-saudara ya. Banyak sekali kita walaupun sudah lama kita mengikut Tuhan, tapi kita masih punya sifat penghakiman yang tinggi. Kita masih juga ngecap saudara-saudaraku bikin stempel bagi orang-orang dan tidak bisa mengampuni orang. Saudara-saudaraku tidak rendah hati, tidak mau kehilangan, mempertahankan haknya. Nah, banyak sekali karena saudara-saudara kita terlalu
jauh mungkin dari nilai-nilai yang Tuhan harapkan. Nah, mari kita lihat satu persatu, saudara-saudaraku. Eh, iya, kita melihat, saudara-saudaraku, bahwa kita seringkali membawa bayangan masa lalu kita, gambaran kita sendiri untuk melihat Allah kita. Tentu ini tidak bagus, saudara-saudaraku. Tentu ini tidak tepat, saudara-saudara, sebab Allah kita tidak sama dengan Allah kita tidak sama dengan Allah yang ada di dunia ini, atau Bapa kita tidak sama dengan Bapa yang ada di dunia ini. Mereka, saudara-saudaraku, bukan Bapa yang kekal, tetapi Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia punya kasih yang kekal, dia punya pengharapan yang kekal, saudara-saudara. Dia punya penilaian terhadap kita, penilaian yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat, saudaraku, kita mau punya bayangan atau punya background yang kita melihat Allah kita seperti bayangan kita, maka itu salah, Bapak Ibu Saudara. Maka itu salah, saudara-saudara. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita harus seperti anak yang bungsu ini. Kita bangkit, kita pergi kepada Bapaknya dengan tanpa rasa takut. Walaupun kita sudah berbuat khianat terhadap surga, terhadap Bapa, Bapak, tetapi kita punya kebangkitan dari waktu ke waktu. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa pertobatan kita itu adalah akibat dari Allah punya kasih dan kesetiaan. Sudah saya ingat betul, saya menerima Allah kita, menerima Yesus, saudara-saudaraku, dalam doa hanya 10 menit, tetapi untuk setia keluar dari dosa, keluar dari kebiasaan buruk, saudara-saudaraku, itu Allah menggunakan kesetiaannya. Yang pertama, dia mengasihi saya, yang kedua, dia sudah setia, saudara-saudaraku ya. Nah, apa yang perlu kita ketahui bahwa sekali lagi jangan memandang Allah kita dengan pengetahuan kita sendiri, saudara-saudara. Jangan dengan apa yang pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan mungkin terhadap Allah dunia ini kita pakai untuk melihat Allah yang adalah Bapa yang kekal tadi. Maka Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa kita perlu bangkit, saudara-saudaraku, untuk kita pergi kepada Bapa. Atau kita, saudara-saudaraku, selalu mengharapkan orang-orang yang menjadi kerinduan kita untuk kita bawa kepada Tuhan, yaitu 111 GKKD 5 kali ini, mendorong mereka untuk bangkit dan pergi kepada Bapa dengan setia. Bapak Ibu, dengan setia, sehingga kita punya eh, saudara-saudaraku, punya senjata, yaitu kesetiaan. Yang kedua adalah Bapa selalu menunggu anaknya segera datang kepadanya. Tidak ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku ya, walaupun ada kata-kata umpatan di dunia ini, saudara-saudaraku, bahwa eh, i- i- kehilangan telur satu tidak apa-apa. Artinya adalah kehilangan anak siji ora apa-apa. Ada kata-kata demikian. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudaraku, itu tidak ada. Itu tidak ada dalam benak Bapa di surga. Bapa di surga selalu mengharapkan siapapun orang di dunia ini, siapapun saudara-saudaraku, orang yang mungkin juga sudah berbuat khianat terhadap dia, untuk dia datang kepada Bapa, untuk dia bangkit dan pergi kepada Bapa. Sebab Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa Bapa dari jauh telah melihat ketika ia masih jauh, ayahnya itu telah melihat, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ayahnya selalu menunggu-nunggu dari jendela hati. Kita punya Allah yang merindukan, kita punya Allah yang selalu menunggu-nunggu kapan tetangga kita datang, kapan teman sekampus kita datang, kapan teman sekerja sekantor kita datang, kapan kita sendiri datang kepada dia.
Dia selalu menunggu saudara-saudaraku. Kerinduan ini saudara-saudaraku ada di dalam hatinya Bapa, ada di dalam pikirannya Bapa. Oleh karena itu, mari kita bersatu dengan Bapa, saudara-saudaraku, untuk kita mendorong saudara-saudara orang-orang supaya satu-satu itu datang kepada Bapa. Sebab hatinya rindu, hatinya selalu saudara-saudaraku menginginkan dia, hatinya selalu mengharapkan dia. Walaupun saudara-saudaraku mungkin orang, teman, saudara yang kita mau ajak itu mengumpat, itu tidak respect, itu tidak baik, saudara-saudaraku responnya, tetapi percayalah dan pakailah pandangan bahwa Bapa menunggu dia datang, sehingga kita punya kesetiaan untuk kita membawa saudara kita kepada dia. Saudara-saudara, yang ketiga, saudara-saudaraku adalah Bapak kita adalah kasih, ya. Bapak kita adalah kasih, saudara-saudara, ya. Kita tahu banyak orang, saudara-saudaraku, mengumpat tidak percaya kepada kita. Tapi ketika kita ngomong, yuk kita datang kepada dia, yuk kita eh, bersekutu, yuk kita ke gereja. Saudara-saudaraku, dasarnya adalah Bapak kita sangat mengasihi dia, sangat mengasihi kita dan mereka. Alkitab mengatakan lalu tergelaknya hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang tidak punya pengalaman dosa? Itu pembohong menurut saya. Tetapi apakah itu terjadi tahun lalu? Apakah itu terjadi kemarin? Apakah itu terjadi mungkin beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara, atau 4 bulan lalu, 4 tahun lalu, atau mungkin 6 tahun lalu? Bapak Ibu Saudara, tetapi yang jelas Bapak Ibu Saudara mendapati sekarang Anda berdoa dengan yang lain pagi hari ini, semua karena kasih Tuhan. Anda tidak dibuang, Anda tidak juga dihakimi, Anda tidak diberikan pukulan, Anda tidak juga diberikan saudara-saudaraku hukuman, tetapi Allah kita justru memeluk kita, mencium kita, menyambut kita, saudara-saudaraku, betapa besar kasihnya. Oleh karena itu, mari kita tergerak oleh belas kasihan Tuhan ini. Hatinya ini kita bawa untuk kita, saudara-saudaraku, mengasihi mereka, sehingga kita, saudara-saudara, dapat mengerjakan satu GKKD 5 kali. Kita tidak penuh penghakiman, kita tidak penuh juga, saudara-saudaraku, hukuman, tetapi kita penuh kasih, saudara-saudara. Kata-kata kita, tutur kata kita membangun, saudara-saudaraku, memberikan layanan terhadap orang-orang dan menambahkan energi kepada mereka yang sedang terpuruk, kepada mereka yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara-saudaraku, yang terakhir adalah Bapa lah yang berinisiatif mendapatkan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Bapalah yang berinisiatif. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi Bapa kita adalah Bapa yang berinisiatif untuk menyambut, untuk mengharapkan, untuk memeluk saudaraku, untuk mengasihi, untuk memberikan cium kudus kepada kita maupun kepada orang-orang saudara-saudaraku yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berpandangan, saudara-saudaraku, bahwa Allah kitalah yang berinisiatif sebenarnya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada, saudara-saudaraku, eh, hati yang berinisiatif mendapatkan jiwa-jiwa itu, mengasihi jiwa-jiwa itu, sesungguhnya itu adalah hati Bapa kepada seorang-orang yang ditaruh di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita juga berinisiatif, berkreatif mendapatkan banyak orang datang sehingga kita menggenapi visi Tuhan satu GKKD 5 kali itu kita dapat mengerjakan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa
Sampai bulan Maret ini saya belum mendapatkan satu, Bapak Ibu Saudara. Saya rindu mendapatkan satu itu dan kebetulan Bapak Ibu Saudara anak saya ketemu dengan teman yang berbuat eh, menghakimi. Oleh karena itu saudara-saudaraku saya marah. Saya ketika saya marah itu Bapak Ibu Saudara saya diingatkan firman Tuhan bahwa banyak hal kamu itu berbuat salah tetapi aku tidak menghakimi engkau gitu. Tetapi aku memeluk dan merangkul engkau. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya berkata kepada dia supaya tidak saling salah-salahan. Saya ngomong, mereka bukan orang anak Tuhan, tetapi saya berani ngomong bahwa di dunia ini Allah itu kalau ada kesalahan dihukum. Tetapi kamu lihat Tuhan Yesus kita berbuat salah, justru dia yang menanggung, dia yang bertanggung jawab terhadap hidup kita. Dan mereka semua akhirnya saudara-saudaraku tidak saling salah-salahan. Mereka melihat bahwa firman Tuhan yang walaupun mereka tidak kenal, tetapi itu membuat prinsip mereka berubah. Mari kita berdoa.